Catetannya mana ya? Bentar. Jatuh. Tahu. Ini siapa, Ra? Itu aku tahu. Ini kok beda? Ya iya, beda banget dari yang sekarang. Oh bisa ya? Iya, itu sih karena pertambahan sel dalam tubuh kita. Ya kan, Pak? Kok bisa? Kok bisa bertambah pasalnya? Iya, salah satu cirinya makhluk hidup itu ya adalah dia bisa bereproduksi. Nah, kalau makhluk hidup bersel satu itu bereproduksinya dengan membelah diri, dengan mengalami pembedahan sel. Nah, itu untuk reproduksi. Nah, kalau untuk yang makhluk hidup yang bersel banyak, maka dia membelah sel itu untuk memperbanyak dirinya. Nah, karena sel itu bertambah banyak sehingga volume tubuh kita menjadi lebih besar atau bisa juga memanjang. Nah, itu salah satu kenapa tubuh kita menjadi besar atau menjadi lebih tinggi pada saat kita masih. Nah, kemudian selain sebagai untuk pertambahan volume tubuh, maka pembelahan sel juga bisa dilakukan oleh sel-sel reproduksi ya, untuk pembentukan sel telur, sperma, dan macam-macam. Mau tahu nggak lengkapnya? Mau dong, Pak. Kalau mau tahu, nanti kita akan pelajari ada pembelahan sel itu ternyata bisa secara langsung begitu saja, ujuk-ujuk membelah. Kemudian ada pembelahan sel yang bisa bertahap, ya ada tahap-tahapannya. Kemudian ada pembelahan sel yang lebih kompleks lagi, bukan hanya tahap-tahap, tapi tahapnya masih bertahap lagi. Nah, sehingga nanti kita kenal ada pembelahan sel yang mitosis, ada mitosis, kemudian ada meiosis. Nah, setelah nanti aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam alam nyata, di mana sih kita bisa melakukan, atau sel tubuh kita atau sel tubuh makhluk hidup melakukan pembelahan mitosis, dan kapan melakukan pembelahan meiosis. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama menyimak paparan pembelahan mitosis dan amitosis yang akan disampaikan oleh Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Nataya Baita Magdes dari kelas 12 IPA B. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai pembelahan sel secara amitosis dan mitosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan mekanisme pewarisan sifat atau karakter dari sel induk ke sel anakan pada level seluler. Sel yang membelah disebut sebagai sel induk dan turunannya disebut sel anakan. Sel induk memiliki sejumlah kromosom yang berisi informasi genetik. Pada pembelahan sel induk memindahkan salinan informasi genetik yang terdapat di dalam kromosom kepada sel anakan yang menjadi sel generasi berikutnya. Pembelahan sel terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Tujuan adanya tahap-tahap pembelahan sel adalah untuk mengatur dan menjamin bahwa sel anakan menerima informasi genetik yang sama persis dengan sel induknya. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis, dan tidak langsung yang terbagi menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai pembelahan amitosis dan mitosis, sementara pembelahan meiosis akan dijelaskan di video berikutnya. Pembelahan secara langsung atau amitosis. Pembelahan sel secara langsung atau amitosis merupakan pembelahan yang berlangsung secara spontan. Pembelahan ini terdapat pada organisme prokariotik seperti bakteri. Pembelahan amitosis terjadi terutama karena sel bakteri tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma. Selain itu, DNA yang terdapat dalam sel prokariotik relatif kecil dibandingkan dengan DNA sel eukariotik. DNA prokariotik berbentuk sirkuler sehingga DNA tidak perlu dipaket menjadi kromosom-kromosom sebelum pembelahan. Seperti yang terlihat pada gambar, pembelahan amitosis melalui beberapa tahap, yaitu diawali dengan penempelan kromosom bakteri pada membran plasma. Bagian DNA kromosom yang menempel kemudian mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Selanjutnya akan terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian yang sama atau hampir sama yang diikuti pembagian DNA baru. Dua sel yang baru terbentuk inilah yang disebut sel anakan. Mitosis.
Mitosis merupakan proses pembelahan yang bertujuan untuk memperbanyak sel tubuh untuk pertumbuhan atau perbaikan sel. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah interfase, yang terbagi lagi menjadi fase GAP 1, fase sintesis, dan fase GAP 2. Lalu ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Pada tahap interfase, sel dianggap istirahat dari proses pembelahan. Meskipun demikian, sebenarnya tahap interfase merupakan tahap yang aktif dan penting untuk mempersiapkan pembelahan. Persiapan berupa replikasi DNA. Interfase dibagi lagi ke dalam 3 fase. Yang pertama ada fase GAP 1. Pada fase ini, sel-sel belum mengadakan replikasi DNA, sehingga DNA masih berjumlah 1 salinan dan diploid. Pada fase ini pula sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6-12 jam. Kedua, fase sintesis. Pada fase ini, DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 salinan dan diploid. Fase ini berlangsung selama 6-8 jam. Ketiga, fase GAP 2. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai dan sel bersiap-siap mengadakan pembelahan sel. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Kedua, tahap profase. Profase merupakan fase awal yang ditandai memendek dan menebalnya benang-benang kromatin, lalu terjadi penggandaan kromosom menjadi 2 kromatid saudara yang masih melekat pada 1 sentromer. Membran inti dan nukleolus atau anak inti menjadi kabur dan hilang pada akhir profase sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Sentrosom memisah menjadi 2 sentriol. Di antara keduanya mulai terbentuk benang spindel atau benang gelendong. Tahap berikutnya adalah prometafase. Prometafase merupakan fase yang ditandai terjadinya fragmentasi, melebur lalu menghilangnya membran inti, sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentrometer dan menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula yang tidak melekat pada kinetokor berhubungan dengan mikrotubula lainnya dari kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya yaitu metafase. Metafase merupakan fase yang ditandai berjajarnya kromosom pada bidang ekuator atau plat metafase, yang merupakan bidang khayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Kemudian, bakteri akan mengalami fase yang disebut anafase. Anafase merupakan fase yang ditandai bergeraknya 2 kromatid saudara atau kromosom ke arah kutub yang berlawanan akibat membelahnya sentromer yang disebabkan oleh kontraksi dari benang gelendong. Penyebaran kromosom dan DNA yang seragam terjadi di dalam sel. Pada akhir anafase, sekat sel mulai terbentuk dekat bidang ekuator. Terakhir adalah tahap telofase. Telofase merupakan fase yang ditandai dengan menghilangnya benang-benang spindel. Selain itu, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, serta terjadi pembentukan kembali membran inti dan nukleolus. Pada akhir fase ini terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma, sehingga dihasilkan 2 sel yang identik dengan sel induk. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.